teman-teman. Masih. Ditutup. Ini PIC kelompoknya siapa? PIC atau ketua atau apa itu? saya gitu. Kan kita tentang motivasi kan? Ya apa jangan bilang motivasinya sih. Kalau motivasi soalnya nggak bisa diobservasi. Perilaku dari dorongan yang terdapat. Duduk aja dulu, Mbak. Duduk aja duduk sambil ini deh, sambil kita discuss. Nanti ini jalan aja. Tulisnya dorongan motivasi gitu. Ya perilaku yang mendorong motivasi, perilaku yang menunjukkan motivasi. Udah mulai lagi jam berapa? Oh, jam 1. Samuel. Kelas nggak sama? Beda kelas. Kalau kelas besarnya sih sama, tapi kalau kelas buat praktikum ini beda. Jadi dipecah kita kalau itu. Oke, duduk aja dulu. Kita ngobrol kan. Deh, mulai. Oke. Gimana tadi di kelas? Ini aku boleh minta nomor ininya nggak? Siapa namanya? Fauzi ya? Nomor nomor handphonenya. Samping sini aja. Gimana tadi di kelas? Apanya nih, Bu? Ya hasil pengamatan kan? Pengamatan secara kasat mata. Kalau misalkan dari secara keseluruhan dulu ya. Kalau dari yang saya observasi, kalau mereka kurang tahu soalnya nanti kan kayak banding-banding gitu. Kalau dari yang saya observasi secara keseluruhan sih iya mereka aktif. Kalau misalnya Pak Agus, kalau Pak Agusnya nanya di depan, mayoritas pada menjawab. Terus kalau misalnya lagi ngebahas material-material yang penting, pada tanda-tandain juga di bukunya, atau enggak langsung ngejawab pertanyaan yang ada di bukunya itu kalau misalnya berhubungan. Terus kalau misalnya disuruh baca pada langsung mau. Terus suasananya juga bagus lah kalau menurut saya, soalnya mereka bisa fokus konsentrasi sama topiknya, tapi ada bercandanya juga, tapi nggak kayak berlebihan sampai keluar topik banget, lama-lama masuk lagi. Jadi suasananya bisa dibilang nggak terlalu strict banget ya, kaku banget sampai membosankan. Suasananya sih menurut saya santai dan enak ya. Gini aja, saya juga memberikan sama kawan-kawan yang lain ini minta reportnya nanti setelah kalian digabungkan gitu. Summary-nya di ini aja, di email aja ke saya, bisa dicatat mungkin emailnya. Nanti mungkin Fauzi yang kirim atau
secara mendetailnya kita yang benar-benar kita observasi itu kita fokus ke dua anak. Tadinya baru mau nanya namanya sih ke Pak Agus, cuman nggak sempet tadi udah keluar dulu. Ya. Tanya aja mumpung masih di sini. Berarti sekarang aja fokus. Oke, jadi fokus. Jadi kalian akan fokus di dua anak itu atau kelas? Kita fokus ke dua anak itu. Jadi kita tadi kita kebagi lagi jadi dua kelompok. Saya sama Renanda, Aquinaldo sama Taniovita. Saya sama Renanda fokus ke satu anak, Taniovita sama Aquinaldo ke anak yang lain. Nah, di sini itu kenapa? Karena kita pakai dua metode observasi. Yang satu naratif. Jadi ada alurnya, kita mencatat apa yang penting, apa yang berhubungan sama topik kita dan penting kita catat. Terus yang kedua kita pakai event recording. Jadi tiap kita kayak punya kriteria apa yang akan dicatat gitu ya, buat kriteria yang tadi udah dijelasin ke perilaku yang menunjukkan adanya dorongan belajar itu. Nah, di situ tiap terjadi kita juga catat. Kalau itu tugasnya saya sama Aquinaldo. Jadi nanti di report yang kita buat fokus ke kedua anak itu. Dan mungkin kalau kita juga mungkin ada perbandingan antara keduanya. Terus kalau misalnya dari observasi secara naratifnya ada yang beda juga bisa dibandingin kira-kira apa yang beda. Oke. Kenapa pilih dua anak itu? Apakah minatnya lebih tinggi atau justru sebaliknya atau gimana? Kalau kita jujur aja kita kalau misalkan kita kan duduk di belakang biar nggak ganggu juga. Jadi kita milih anak yang paling mudah diobservasi dari angle kita duduknya. Biar kita tuh benar-benar bisa lihat secara jelas, soalnya kalau misalnya kalau kita asumsi aja kayak nebak-nebak, wah kayaknya gini deh. Jadi kalau kayak gitu data kita nggak akan valid. Jadi kita ngambil anak yang kita benar-benar bisa perhatiin gitu dari tempat duduk kita, dan kita merhatiin mereka. Oke. Mumpung kalian masih di sini, tanya aja sama Pak Agus nanti siapa sebelah mana sih ya? Sebelah mana? Kalau anak yang kita berdua tadi yang duduk di paling belakang kiri pakai baju batik merah di sebelah kanan. Tanya aja sama Pak siapa? Pak Agus. Agus ya. Nama anaknya masih di sini. Secara keseluruhan itu ya. Karena memang berbeda-beda setiap kelasnya. Kalau kalian tadi melihat proses belajarnya berjalan lancar gitu kan. Di kelompok yang sebelahnya tadi bisa sebaliknya. Rame, muridnya aktif sana sini gitu. Itu di report aja, karena biar bagaimanapun kami juga butuh masukan ya, saran gitu. Jadi biar kunjungan kalian ke sini juga ada sama-sama inilah ya, sama kalian bisa menerima hasil observasinya. Kita juga sebagai yang diobservasi mungkin bisa memperbaiki mana nih yang bisa dilakukan perbaikan. Ya nanti pas laporan kita juga paling lebih mendetail lagi, jadi dalam arti siapa pengajarnya, terus dalam mata pelajaran apa. Udah tau kan tadi mata pelajarannya? Ya geografi. Kira-kira kapan saya bisa terima laporan? Kalau kita laporannya kan nanti dicek dulu ya dicek dan dinilai sama asisten lab kelas kita. Kalau Kak Budi koor asistennya labnya lagi, jadi bertingkat-tingkat. Ya, jadi nanti kita dicek terus dinilai. Nah nanti habis dinilai itu kalau nggak salah sih Kak Budinya nanti ngurus. Tapi kalau emang nanti saya tanya lagi deh, apa nanti saya langsung email aja sekalian kumpulin ke asisten lab kita, atau nunggu udah konfirmasi dulu gitu dari asisten lab atau Kak Budinya baru kita kasih. Ya kalau soal ngumpulinnya pas UTS ya. Iya pas UTS. Tapi abis itu kita mau ada wawancara setelah itu. Oh gitu. Jadi ada dua tahap. Pertama kita observasi ini, observasi nanti kita ada penilaian sama pengecekan itu. Nah nanti setelah UTS kita ada fase yang wawancara. Nah di sini kita wawancara yang dua anak tadi. Ya, kemungkinan besar sama guru-guru pengajarnya. Okay. Kalau boleh tahu kapan wawancaranya akan dilaksanakan? Ada jadwal? Anjing jadwal kemarin tapi. Udah dikasih. Yang
waktu pertama kali kita itu. Biar saya punya ini sih Gambaran. gambaran, jadi nanti ketika saya nggak ada, kawan-kawan yang lain bisa mengkoordinasikan. Kita mungkin bisa ngasih tanggal apa kasarnya doang ya. Soalnya kemarin juga akhirnya harus ada diganti-ganti juga. Oke. Berarti Masih di bulan April atau Mei? Mei, Mei. tanggal 12 sama 19 Mei. Masih available sih, soalnya kita akhir Mei itu sudah UAS. Mungkin kayaknya ini minggu-minggu pekannya anak-anak SMP yang ujian nasional. ya, saya lihat gitu. Iya, nggak apa-apa sih, karena kan kalian juga ngambil yang kelas 3 kan. Memang kelas 3 kita nggak arahkan di observ. Jadi ada wawancara nanti ya. Durasinya akan sama seperti ini atau berbeda atau bagaimana? Karena wawancara kita ya pastinya nggak bisa dan nggak enak lah ya kalau ngambil di waktu pelajaran mereka juga. Jadi nanti mungkin pas mereka free pas lagi breaknya kayak tadi, pas lagi break mungkin kita ngomong kita kan tadi udah kebagi 2 kelompok lagi, kita ngomong ke masing-masing. Abis itu kalau misalnya pas break itu nggak sempet, kita mungkin nunggu 1 break lagi, atau kalau sempet datang di hari lain lagi untuk wawancara ke gurunya yang mengajar pas di kelas itu atau saat kelas observasinya. Itu wawancaranya bersamaan atau berbeda? Buat anaknya, ke anaknya gitu. Kalau ke anaknya sih beda-beda. Jadi nanti saya sama Dinda ke anak yang kami observasi tadi. Kalau Yovita sama Quinaldo ke anak yang mereka observasi. Mungkin nanti Pak Budi akan ini lagi sih, akan ngabarin tentang jadwal wawancara. Nanti saya juga tanya-tanya ke asisten kita. Ada pertanyaan lagi? Ada masukan mungkin yang bisa ya berdasarkan pengalaman Anda ya? Kalau dari saya sih secara saran environment-nya. Menurut saya sih udah bagus ya, dari cara ngajarnya Pak Agus aktif gitu, aktif nanya ke murid-muridnya juga mayoritas kalau saya perhatiin sih dari depan sampai tengah aktif ngejawab juga bareng-bareng atau sendiri. Terus kalau misalnya disuruh catat, mereka emang mayoritas pada nyatet gitu. Jadi kalau dari saya sih udah bagus sih. Ada lagi mungkin yang lain yang mau disampaikan? Ayo. Mana sih sama aja kayak aduh. Udah bagus kok. Ya nggak apa-apa. Kita selalu melakukan review kayak gini sama teman-teman yang lain juga supaya tahu sih apa yang udah diobservasi, apa Yang masalah emang biar pasti juga ya, kita di sana nggak bengong doang ngeliatin tembok kayak